wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmatnya sampai saat yang berbahagia ini, hari ini tepatnya hari yang ke-20 kita berada di dalam bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah rahmat yang sangat besar dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yakni berupa kesempatan dan kesehatan. Ini sangat mahal. Kemudian salat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan yang sangat mulia ini, terlebih ketika kita sudah mulai berada di bagian yang ketiga atau sepertiga akhir ini, setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini sangat semakin memperketat ya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal itu lebih banyak kita memilih ibadah-ibadah yang sangat spesial, ya, ibadah-ibadah yang sangat diutamakan, ya, berkenaan dengan waktunya, ya, seperti ibadah tilawatil Quran. Ini adalah ibadah yang memang diperbanyak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ibadah i'tikaf juga ibadah yang sangat diperbanyak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai akhir hayat beliau sangat memprioritaskan ibadah ini sampai kepada para ummahatil mukminin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan untuk tidak meninggalkan ibadah ini di ketika 10 akhir Ramadan. Ini wasiat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau adalah tidak khusus kepada istri beliau, tapi juga kepada semua umatnya, ini kepada kita semua. Jadi hendaknya ya kita dapat melaksanakan ibadah yang sangat besar nilainya ini, yang merupakan ibadah para nabi dan para sahabat. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Syarah Kabirnya, an Abdullah radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah. Seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu ia bertanya kepada Nabi, "Wahai ya Rasulullah, siapakah manusia yang lebih dicintai Allah?" Siapakah manusia yang lebih dicintai oleh Allah? Nah, ini kita perhatikan di dalam rangka meraih cintanya Allah. Ya, kita mau lihat siapa saja manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, dan amalan apa saja yang membuat Allah itu lebih suka, yang Allah lebih menyukainya, itu amalan apa ya, yang harus dikerjakan oleh manusia-manusia. Ya, dua buah pertanyaan ini ya, yang diajukan kepada Nabi oleh sahabat. Ya. Pertama, siapakah manusia yang lebih dicintai Allah? Yang kedua, amal apakah yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia-manusia yang manfaatnya, atau manusia-manusia yang lebih banyak atau bermanfaat kepada manusia lain. Jadi manusia yang lebih bermanfaat atau yang bermanfaat kepada orang lain, inilah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Manusia yang berguna, bermanfaat, bisa diambilkan manfaat darinya, ini yang paling disukai Allah. Jadi manusia semacam ini, itulah dia sebagai seorang mukmin ya. Seorang mukmin yang dimisalkan seperti ya sebatang pohon yang punya cabang rantingnya banyak, kemudian daun-daunnya banyak, kemudian juga buah-buahnya banyak. Ya, jadi pohon itu bermanfaat untuk makhluk, ya, bermanfaat untuk makhluk. Di mana di sana bisa dia berteduh, ya, dia bisa berteduh, bisa istirahat, bisa menenangkan, ya, tenang, menyejukkan, ya, bisa dimakan dari buahnya, ya, yang membuat seseorang tidak kelaparan, tidak kehausan. Nah, itulah pohon yang rindang. Itulah manusia ya, yang seperti itu, yang dimisalkan itu yang sangat dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah, menyejukkan, bermanfaat untuk orang lain, sangat teduh, wajahnya saja dilihat sangat teduh, jadi menyenangkan, ya, menyenangkan. Ada manfaatnya di dalam banyak hal atau di dalam berbagai bidang, ya, bisa diambil manfaat, sehingga hilangnya dia itu adalah merasa kehilangan besar bagi setiap manusia yang hidup. Ya. Jadi itu artinya itu apa? Artinya memang manfaatnya sudah hilang. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa diambil darinya. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak ada lagi. Jadi meninggalnya atau hilangnya orang yang punya manfaat, punya guna banyak bagi manusia itu adalah diibaratkan bagaikan matinya pohon yang rindang, yang subur dan berbuah manis. Ya, itu akan dirasakan kehilangannya. Ya. Itulah manusia yang berguna, yang bermanfaat. Kalau ditanyakan kepada manusia, kepada orang yang hidup, kehilangannya, apakah kita merasa kehilangan? Ya, orang-orang yang hidup menjawab bahwa kita merasa kehilangan besar dengan tidak adanya sosok itu lagi.
Itu artinya manusia yang punya banyak manfaat. Manusia inilah yang dicintai oleh Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang tidak membuat orang susah, tidak membuat orang gelisah, yang sengsara karena dia. Tapi justru sebaliknya, menyenangkan, bermanfaat, banyak sesuatu yang bisa diambil darinya, ya, buah-buah pikirannya, ilmunya dan sebagainya, ya, bermanfaat. Inilah yang pertama, jawaban ada soal yang pertama yang dijawabkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini siapakah manusia yang sangat disukai, dicintai Allah? Rasul menjawab, manusia yang sangat disukai, dicintai Allah itu adalah manusia yang punya manfaat untuk orang lain, yang bisa menyenangkan orang lain. Orang Islam yang betul-betul mengamalkan Islamnya, ya, al-muslim, ya, man salimal muslim min lisani wa yadi. Orang Islam yang baik, ini orang Islam yang bermanfaat untuk orang Islam yang lain adalah orang Islam yang bisa menyelamatkan, mensejahterakan muslim yang lain, ya, selamat muslim yang lain dari lisannya, dari perbuatannya, dari sikap dan tindakannya. Adalah manusia yang berguna. Kemudian yang kedua, amal apakah yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tadkhuluhu ala muslimin. Adalah kegembiraan, kesenangan yang memasukkan seseorang dalam hati orang muslim, ya, surur, ya, menyenangkan saudaranya yang Islam, ya, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan, ketentraman jiwa kepada saudaranya yang muslim. Ya, orang-orang Islam, ya, senang dengan dia. Jadi tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, tidak menyengsarakan. Ya, ketika misalnya saudara-saudaranya itu ditimpa oleh musibah, ya, dia akan memberikan motivasi, membangkitkan semangatnya kembali, dan dia menyampaikan, ya, ucapan-ucapan yang menyejukkan hatinya, sehingga orang-orang yang sedang gelisah itu dapat senang, orang-orang yang sedang susah itu akan merasa bahagia. Inilah as-surur, ya, as-surur, ya, kesenangan, ya, yang kegembiraan yang kita masukkan ke dalam hati saudara kita muslim. Nah, kan tapi ya, bukan kita menakut-nakutkan dia, kita menghardik dia, kita mengucilkan dia, tidak. Tapi kita memasukkan kegembiraan di dalam hatinya. Ini amalan yang paling baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, takshifu anhu kurbah. Engkau hilangkan, ya, kesempitannya. Ya, engkau menghilangkan kesempitannya, kesusahannya. Ya. Kemudian yang ketiga, engkau melunasi utang-utangnya. Ini amal yang paling baik. Kemudian engkau tatrudu anhu ju'an, engkau menghilangkan rasa laparnya. Dan sesungguh aku berjalan beserta saudaraku, kata Nabi, dalam menggapai hajat saudaraku itu lebih aku sukai daripada bahwa aku beriktikaf di hadal masjid, dalam masjid ini, ai Masjidil Madinah, ya, Masjidin Madinah, artinya Masjid Nabawi, Masjid Nabi sendiri. Syahran, ya, 1 bulan. Aku berjalan 1 kali demi hajat, kebutuhan, ya, saudara saya. Ya, ini lebih saya sukai daripada saya iktikaf 1 bulan penuh di masjid. Ya, ini begitu besar nilainya, ya, membantu saudara kita mencapai hajatnya, ya, membantu saudara kita untuk menutupi hajatnya. Ya, masih lebih disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada beribadah iktikaf 1 bulan penuh di masjid.
Kemudian orang-orang yang meredamkan amarah saudaranya, dia itu akan ditutupi aibnya oleh Allah di hari akhir. Dan orang-orang yang menahan amarahnya sendiri, ya, ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu sabatallahu qadamahu yauma tasulul aqdam. Ya, orang-orang yang berjalan beserta saudaranya dengan saudaranya di dalam mencapai hajat saudaranya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan tumitnya di hari akhirat di atas siratal mustaqim pada hari terbanyak tumit-tumit yang tergelincir. Jadi berjalan menemani, mendampingi saudara kita untuk mencapai hajatnya, dia mohon bantuan kita datang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyukainya dan disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, akan dibuat tumitnya selamat di atas titian siratal mustaqim. Nah, itu. Kemudian ini ada berapa macam amalan yang diutarakan oleh Rasul di sini. Lalu penjelasannya, maza yakni qauluhu sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Apa yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa maksud makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Ya, orang yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Nah, ini ketahuilah anna hadza la yaqtasiru 'ala an-naf'il madi faqat walakinnahu yamtaddu yashmula masalan bin naf'i bin nasiha wan naf'i bil musyawarah wa nahwu dzalik. Ketahuilah bahwa manfaat yang dimaksud di sini tidaklah pada manfaat materi saja. Bukanlah manfaat terbatas pada materi saja, memberikan makan, memberikan lapar, memberikan uang dan sebagainya. Ya, tidak. Ya, akan tetapi mencakup manfaat dengan nasihat. Ya, orang bisa memberikan nasihat, ini manfaat, bahkan ini manfaat yang luar biasa. Ad-dinun nasihah. Hidup di dalam agama ini saling menasehati, saling menutupi, ya, saling mengingatkan. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya. Jadi ini bisa kita lakukan, ya, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan kita yang kita miliki. Apa kita nasihati saudara kita, teman kita. Ya, tidak kita melihat kesalahannya, tidak kita tonton kesalahannya. Tidak hanya kita menonton kekurangannya, tapi kita berperan untuk memperbaikinya. Ini orang yang bermanfaat untuk seorang teman. Ya, maka dikatakan bahwa orang yang soleh itu, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang soleh itu rezeki yang paling mahal. Ya, rezeki yang paling mahal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, diberikan rezeki oleh Allah. Orang yang soleh, teman yang soleh. Ya, teman yang taat kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengingatkan kita, dia menasihati kita. Ini adalah rezeki yang paling mahal. Ya, rezeki yang paling mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa memposisikan diri, ya, sebagai sesuatu yang bernilai mahal untuk saudara kita. Ya. Artinya kita harus bisa memberikan nasihat kepada teman kita, saudara kita. Ya, ketika saudara kita itu di dalam kelalaian, kita nasihati. Ya, bukan malah kita menonton, ya, kelalaiannya, apalagi di dalam kesalahan. Ya, kita nasihati, kita ingatkan dia. Ya, ini adalah merupakan amalan yang paling baik, yang sangat bernilai, yang sangat berguna, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan itu kepada kita, ya, fa kullu mastata'ta an tanfa'a bihi ikhwanukal muslim fa nafa'tahum bihi. Apa saja yang kamu mampu,
untuk memberikan manfaat kepada saudaramu yang muslim, berikanlah. Ya, berikanlah apa saja yang kamu mampu, ya, memberikan kepada saudaramu yang muslim, yang itu adalah merupakan manfaat untuk mereka, berikan. Ya, berikan apa yang kita mampu. Artinya itu adalah tergantung individual kita, ya, tingkat kemampuan kita. Ya, kalau kita mampu sebatas itu, ya sebatas itulah yang kita berikan. Mampu kita memberikan nasihat, ya berikan nasihat. Mampu kita mengajarinya, ya ajarilah dia. Ya, mampu kita hanya menegurnya, silahkan menegurnya. Mampu kita hanya sekedar mengajaknya, silahkan mengajaknya. Ini adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Kita mengajak saudara kita kepada tempat jamaah, kepada tempat-tempat kebaikan, ini adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Dan kita mengingatkan saudara kita yang melakukan kesalahan-kesalahan, ini orang baik. Jadi kita bersyukur punya teman seperti itu, adalah orang yang dikirim oleh Allah itu sebenarnya untuk kita. Ya, sengaja Allah mengirimnya kepada kita itu, ya mungkin karena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya untuk diberikan rezeki oleh Allah, diberikan rezeki yang paling mahal. Memang kita tidak bisa buat belanja, ya, tapi ini adalah sesuatu yang dapat meluruskan jalan kita menuju Rabb kita. Ya, ini sangat mahal. Ya. Jadi maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kullu mastata'ta ya antal fa'a bihi ikhwanukal muslim fanafa'tahum bihi." Silahkan berikan apa saja yang kamu bisa. Ya, silahkan kamu berikan sesuatu manfaat apa saja yang kamu miliki. Ya, fa anta dakhilun fil ladzi yuhibbuhumullah. Maka dengan demikian kamu akan tercatat sebagai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang penjelasan yang kedua, apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ahabbul a'mal ilallah, ya, ahabbul a'mal ilallah as-surur tadkhuluhu 'alal muslim. Itu yang pertama. Nah, itu adalah merupakan kesenangan yang masuk dalam hati orang Islam itu bermula mungkin dari soal, dari permohonan, dari permintaan. Dia meminta sesuatu kepada kita, kita berikan. Yang diminta itu tidak mesti materi, tidak diminta uang kepada kita, tapi diminta itu bisa saja diminta pendapat, diminta pandangan, diminta pikiran, ya, diminta masukan, ya kepada kita. Kita berikan, yaitu akan membuat orang-orang saudara-saudara kita itu tenang. Kadang-kadang bahkan secara bersahaja ada teman kita yang datang kepada kita yang menyatakan bahwa sangat gelisah. Saya sangat gelisah, saya sangat susah, saya dalam masalah. Ya tolong berikan saja saya apa saja yang bisa yang membuat hati saya tenang. Ada itu. Kadang-kadang teman kita yang datang, tolong berikan saya apa saja yang membuat hati saya tenang. Nah, tentu ini yang dimintakan adalah sugesti dari kita. Ya, untuk dapat meredam rasa kegundahan, beban yang ada di dalam dirinya. Jadi apa yang kita bisa buat pada waktu itu, berikan, ya, kepadanya, masukkan kegembiraan di dalamnya. Orang-orang yang sedang dalam musibah, masukkan kegembiraan di dalam dirinya. Ya, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar yang sedang ditimpa oleh musibah. Ya. Apa itu yang kita berikan kepada, kabar gembira yang kita berikan kepada mereka adalah ulaika jazaohum min rabbihim, apa namanya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wa hudaw wa hudan lil mu'minin wa ulaika humul muhtadun, ya, wa ulaika humul muhtadun. Kita berikan apa namanya, surur seperti itu. Sabar, orang-orang yang bersabar itu akan diberikan selawah berkah oleh Allah. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan rahmah oleh Allah. Orang-orang yang sabar itu akan selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, dan orang-orang yang sabar itu akan diberikan tempat yang tinggi di dalam surga oleh Allah. Wa yulqauna tahiyatan wa salama, dan ditunggu kedatangannya oleh para bidadari, para malaikat untuk menempati ghurfah, derajat yang tinggi di dalam surga karena kesabarannya itu, dan lalu mengucapkan kalam salam kepada kita, selamat menempati tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang apa namanya, yang akan dibalasi kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita berikan nasihat-nasihat seperti itu kepada saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah. Ini as-surur yatahaqqaqu
ya yatahaqqaqu asruru fil qalbil muslim bi su'alil akhihi an. Ada yang berawal daripada sebuah soal dimintakan kepada kita untuk memberikan itu, ya, untuk memberikan kebahagiaan itu. Dan kadang-kadang juga bisa bihadiyati akhihi lahu, dengan memberikan hadiah-hadiah kepadanya, ya, yang bisa menyenangkan dia. Dia tak punya peci, misalnya kita hadiahi sebuah peci kepadanya, dia sangat senang sekali, ya. Apalagi ada yang tidak bisa beli baju baru menjelang lebaran ini, kita hadiahi baju baru, ini sangat menyenangkan, ya, sangat menyenangkan. Jadi ada hadiah-hadiah yang kita berikan yang juga bisa membuat saudara kita itu bahagia. Ini membahagiakan saudara kita yang muslim itu adalah ibadah yang sangat bernilai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal yang paling disukai Allah adalah an-takshifa an muslim kurbah. Qurbatun hiya asyiddatun azimah. Ya, kurbah itu adalah kesusahan yang sangat besar. Ya, kesusahan yang sangat besar yang ditertimpa kepada sahabat, ya, kepada sahabat kita, ya, dari kegundahan hatinya, duka cita dan sebagainya. Walaqad wa'adallahu ta'ala ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yarfa'a qarbal akhirati amma yarfa'u qarbat dunya minal muslimin. Allah menjanjikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengangkat kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan akhirat daripada orang-orang yang menghilangkan atau mengangkat kesusahan-kesusahan, kemelaratan saudaranya muslim di dunia, ya, dengan melepaskan hajat, membantu hajat, mengangkatkan kegelisahan, kesusahan, ya, kesempitan saudara kita yang muslim di dunia. Allah menjanjikan bahwa Allah akan melempangkan kita di hari akhirat nanti. Ini amal yang sangat besar yang tidak dijanjikan dengan balasan 10, 70, 700 dan sebagainya. Ya, ini adalah nilainya pada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat bernilai, sangat mahal, sehingga tidak dibatasi dengan jumlah balasannya, gandaannya. Kemudian yang ketiga, antaqdi'an hudainan. Ya, artinya innallaha ja'ala lil gharimina nasiban, ya, fi sadaqatil mafruḍah. Ya, bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi orang-orang gharim, orang-orang yang berutang itu bagian, ya, pada sedekah yang difardukan, dan menjadikan Allah bagi mereka sebuah hak yang maklum dalam harta orang kaya, ya, dalam harta orang kaya. Maka al-gharimun hum man rakabat humud duyun. Mereka gharimun adalah orang yang dikendarain oleh utang dan tidak mampu membayarnya. Nah, kemudian yang keempat adalah menghilangkan rasa lapar, yakni merupakan amal yang baik yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang tinggi, adalah memberikan makanan kepada saudara-saudara yang lapar. Nah, kepada kawan-kawan yang lapar. Yang sering kita dengar bahwa salah satu daripada amalan yang sangat disukai oleh surga. Artinya orang yang membuat amal seperti ini dengan tulus, ya, mulazamah di dalam hidupnya, dia akan menjadi ahli surga. Jadi mut'imil ji'an, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Ini salah satu penghuni surga, ya, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berjalan yang bersama dengan saudaranya yang muslim di dalam mencapai hajat saudara yang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam tadinya mengatakan bahwa beliau sangat menyukainya daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Ini adalah hadza isyaratun ila fadlil masyi ma'al muslimin fi qada'i hawaijihim. Ini adalah merupakan sebuah isyarah daripada ucapan Nabi yang menunjukkan kepada bahwa sesungguh berjalan bersama dengan saudara muslim di dalam mencapai hajat mereka itu lebih utama, ya, lebih utama, lebih besar, ya, lebih besar manfaatnya. Nah, inilah 5 buah amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni memasukkan kegembiraan di dalam hati saudara kita yang muslim, kemudian menghilangkan kesempitannya,
ya, kemudian juga membayar utangnya, artinya kita yang punya harta kita berikan bagian orang-orang yang gharimin ini untuk bisa dibayar, dilunasi utangnya. Kemudian memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Dan yang kelima adalah berjalan bersama dengan orang muslim untuk membantu orang Islam untuk mencapaikan hajatnya. Nah, ini seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa sesungguh orang-orang yang selalu di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang selalu atau senantiasa menaungi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong orang-orang yang senantiasa atau selalu menolong saudara-saudaranya yang muslim. Nah, inilah inti kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Jelas kepada kita bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah manusia-manusia yang sangat berguna untuk manusia lainnya. Kemudian amal yang paling dicintai Allah itu adalah 5 macam, ya, sebagaimana disebutkan di sini, yakni memasukkan kegembiraan dalam hati muslim, saudara muslim, kemudian menghilangkan kesusahannya, kesempitannya, kemudian memberikan sedekah, ya, melunasi utangnya, kemudian memberi makan, menghilangkan rasa laparnya, ya, kemudian yang kelima adalah berjalan membantu saudara kita untuk mencapaikan hajatnya. Nah, inilah amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak menggambarkan mudha'afahnya, ya, gambaran berapa gandaan yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Nah, tapi ini adalah